ada orang yang mau wah ini anak komunal macam-macam. Jadi aduh itu luar. Dan itu sudah mulai dibahas bagaimana program program Mualim divisi misinya itu dapat dijabarkan ke PJM dan seterusnya. Ya, itu. Tapi kemudian Bang, hal yang paling penting, ada nggak mitigasi supaya di Mualim jangan seperti Irwandi? Saya berani sampaikan biaya politik Mualim Devat kali ini. Subscribe dulu. Bagaimana hasil kawal suara Muzakir Fadlullah Devat? Ya, kita menghadapi beragam tantangan lah, mulai dari tim di utama sampai kemudian juga bagaimana kita harus mengatur teman-teman saksi di tingkat TPS ya, karena ada 9.751 TPS semua ya. Kemudian kita juga koordinator kampung, Anda memiliki koordinator kampung yang kemudian nanti mereka banyak berperan lah dalam mengawal proses suara di TPS. Bang Juanda sebagai apa Kalau saya di Badan Pemenangan Mualim Devat, saya sebagai Ketua Divisi Kawal Suara. Khusus untuk kawal suara. Khusus untuk kawal suara, karena tadinya kita berpikir belajar dari sebelum-sebelumnya ya. Terutama juga 2017 saya kan pernah kalah dalam kontestasi politik di Aceh Besar. Waktu itu kelemahannya di kawal suara juga gitu. Jadi maka kemudian ketika perumusan tim pemenangan ini, saya ketika ditantang ke saya untuk kamu akan pilih apa? Yang paling berat saya bilang. Kalau di PA apa? Kalau di PA saat ini saya juga mungkin sekitar 2 minggu sebelum memulai kerja-kerja tim SES ini kan, tim pemenang Mualim ini kan juga ditunjukkan sama Mualim untuk menjadi PJ Kota Banda Aceh. Ya kita tahulah kosong kursi di 5 tahun ke depan inilah 2024-2029. Jadi saya bilang juga oke lah kalau memang ini tantangan. Ya tentunya ya tantangan lah kan gitu. Tapi ada juga orang bilang hal-hal yang sudah mulai jatuh ya dikasih ke kamu. Saya bilang enggak, ini tantangan yang harus saya jawab gitu kan. Saya tanya ke Mualim ini berapa kursi nih yang targetkan akan jadi tanggung jawab saya nanti di 2029. Apa kata Mualim? Berapa kursi target? Ya kamu ini sekarang ada kursi, yang penting ada kursi kata. Paling minimal 3 kata. Ya pastilah kan kita pernah menjadi pimpinan juga di Banda Aceh kan, di PRK Banda Aceh. Jadi kita target aja sampai setiap dapil nanti punya kursi kembali ya, walaupun nanti bisa di bawah itu, tapi karena memang harus direkonstruksi ya, harus direstruktur kembali. Jadi kader-kader baru yang kaum muda terutama di Banda Aceh ini harus kita libatkan. Jadi kita baru saja membentuk juga Muda Sedang dan sebagainya kan untuk mendukung. Kemudian juga kita rencana juga akan melakukan pendidikan politik nih. Jadi kita akan jemput juga kawan-kawan dari Bandar untuk jadi narasumber nantinya. harus pandai menulis juga kan. Harus pandai. Jadi kita literasinya kita perkuat lagi lah, narasi-narasi baru harus kita bangkitkan lah. Jadi barometer Partai Aceh ke depan bisa jadi kita dari perkuat lah. Bang Juanda, orang semua tahu bahwa Abang sangat aktif ya, baik dalam dunia aktivis atau dalam dunia politik juga, kemudian dalam dunia pemberdayaan masyarakat juga. Nah, kita mau tahu sebenarnya pasca ini kan sudah pemenangan Pilkada sudah selesai ya. Karena juga tim 01 juga tidak mengajukan ke MK dan seterusnya. Apa yang kita bisa belajar dan Bang Juanda bisa berbagi ke kita, dinamika dan nilai pembelajaran apa yang bisa dibagi dari Pilkada kemarin? Ya mungkin 1 dan 2 hal yang bisa saya sampaikan di sini, bahwa suara yang didapatkan oleh Mualim Devat ini betul-betul suara yang atas partisipasi masyarakat penuh lah gitu. Kira-kira begitulah kan. Jadi saya berani sampaikan biaya politik
Mualim Devat kali ini paling murah nih. Saya tidak perlu sebutkan Ya. nominalnya, Ya. tetapi paling murah Karena di Aceh, bahkan di Republik ini gitu kan. Kalau kita dengar di luar kan sampai ratusan miliar misalnya. Gitu. Ini enggak. Apa karena ini memang nggak ada uang mualim atau memang secara Saya umum melihat memang- bahwa begini, yang pertama kan partisipasi. Mm-mm. Artinya struktur memang bekerja. Oh, oke. Kan gitu. Yang mungkin selama 20 tahun ini berdialektika ya. Ya. Gitu. Ada yang di sini juga misalnya kita lihat tentunya ada yang kecewa, ada yang Ya. tetap memegang pada harapan-harapan yang besar di pundak Mualim gitu kan. Jadi saya melihat ada kapital sosial yang mungkin terbangun ini sejak pergerakan dulu Ya. ya. Dalam 20 tahun atau 19 tahun terakhir ini sebenarnya ini masih terus berdialektika Ya. ya. Yang hasilnya ya pilkada ini gitu. Ya. Jadi satu sisi bagi saya melihat cost-nya rendah, partisipasinya tinggi gitu kan. Karena memang tapi kemudian di sisi lain ada harapan yang juga tinggi diletakkan di pundak Mualim. Tentunya ini Tanggung jawab. tantangan besar bagi Mualim Devat untuk bisa mengelola ini. Jadi kita hari ini jangan euforia. Kita harus merefleksikan ini, kemenangan ini dengan bagaimana menerjemahkan harapan-harapan yang besar di pundak Mualim Devat ini satu persatu kita terjemahkan dalam program yang memang itu relevan untuk menjawab situasi ekonomi kita, situasi budaya kita, situasi sosial kita gitu kan. Karena kita tahu bahwa banyak hal yang sudah memang kita bangun selama 20 tahun ini, tetapi masih banyak juga PR-PR yang imbas dari konflik, imbas dari bencana alam yang masih terus berlangsung, yang mesti kita respon cepat gitu. Ya. Tapi pada sisi lain, Bang Juanda, apa nilai yang bisa kita belajar dari sosok Mualim dalam pilkada pilgub kali ini? Itu khususnya kekalahan Mualim di Aceh Besar, di PD Jaya, kemudian di Biren kampung saya. Yeah. Nah, apa maksudnya kok bisa Mualim kalah di masyarakat pesisir? Yeah. Yang kemudian malah mendominasi kemenangan itu dimulai dari dari Aceh Jaya sampai seterusnya merah semua. Nah, maksudnya apa ya? Bahkan di Abdia juga, Aceh Selatan juga Selatan luar biasa. yang dulunya itu nggak ada suara mayoritas Mualim di sana. Ya, Nah, nilai apa kita? Pada saya suka dengan keyword jangan euforia tadi. Tapi ada nggak nilai yang mesti kita belajar dari kemenangan kali ini? Ya, di sini kita melihat juga misalnya gini, dalam proses sebelum hari pencoblosan ya, terutama di beberapa kabupaten yang memang kuat lah, yang tadinya mungkin tidak secara struktur, misalnya Aceh Selatan ini kan tadinya ada PA, ada PNA di situ, tapi di sini ada ruang-ruang kompromi baru yang terbangun gitu, komunikasi politik yang baru terbangun. Ada yang memang di sinilah yang menariknya gitu. Tapi di sisi lain misalnya pihak teman-teman 01 juga tentunya kan mereka juga perlu ada konsentrasi juga gitu kan. Jadi beberapa wilayah tadi itu menjadi konsentrasinya 01 juga misalnya untuk bisa meraup suara kan gitu. Jadi tentunya bagi saya melihat bahwa kita sangat respect juga bagaimana sistematika kerja-kerja dari 01 juga misalnya dalam mengumpulkan suara ini. Tapi kan misalnya beberapa wilayah seperti Aceh Utara yang memang secara basis kekuatan politik ada di Aceh Utara, dan di kunci kita dan kunci Aceh Utara itu Aceh Utara. Karena beberapa yang lain misalnya seperti Aceh Timur kan tidak jauh. Ya, jauh. Jadi kemudian Aceh Selatan lumayan kita dapat. Karena di sana ada dua kekuatan yang bergabung kan gitu. Ya. Sehingga yang tadinya break misalnya tapi kemudian bersatu sehingga suara di sana
jauh lebih tinggi hari kali ini gitu. Di atas 60% juga gitu. Jadi ini sungguh luar biasa gitu. Tengah misalnya, beberapa komitmen dari tokoh-tokoh di tengah itu juga lumayan mempengaruhi ya. Misalnya di tengah Gayo Luas, kemudian teman-teman partai di sana juga lumayan aktif gitu kan. Kemudian teman-teman dari koalisi juga lumayan aktif gitu. Jadi yang kemudian di sini kemudian jadi kekuatan baru untuk mengumpulkan suara Mualim gitu kan, Devat gitu. Oke, sekarang posisinya Mualim Devat menang. Biasanya kalau pemimpin terutama Gubernur Aceh pasca damai itu setelah kita cek ya, data-data yang ada, itu semuanya pecah kongsi, pecah perahu itu antara gubernur dan wagub ya. Benar. Untuk pasangan Mualim Devat nih apa dan bagaimana analisa Bang Juanda? Ya, jadi gini, kalau kita lihat ini kan momentum politik yang keempat nih, kalau nggak salah saya. Yang pertama kan Irwandi Nazar. Pecah kongsi. Kemudian Dr. Zeni sama Mualim pecah kongsi. Kemudian Bang Irwandi lagi kan. Ya, musibah. Musibah. Ya, akhirnya kan jadi dengan kebijakan baru nasional misalnya PJ dan sebagainya, ini kan juga mempengaruhi kita. Tapi 3 kali momentum politik kepemimpinan yang sebelumnya ini harus bisa betul-betul bisa jadi pembelajaran gitu. Kita harus juga misalnya saya sudah sampaikan juga di internal kita, lihat ini apa yang menyebabkan nih? Apa karena memang komunikasi politik antara GUP dengan Wagub yang tidak terjalin, atau memang kemudian misalnya ada pergerakan-pergerakan di luar outsider kan gitu, di luar dari ini ya. Misalnya boleh jadi di tim misalnya. Jadi saya rasa Mualim sama Devat ini harus solid, memiliki komunikasi berdua, koordinasi yang kuat ya. Tentunya juga dibarengi oleh pembagian tugas dan sebagainya gitu kan. Apakah memang tugas sesuai dengan regulasi ataupun misalnya ada komitmen mereka yang mereka bisa bangun berdua. Yang jangan sampai di sini masuk hitam mau angin istilahnya. Betul. Karena penyakit hitam mau angin kaji penyakit. Badan kita aja kalau udah masuk angin, kita nggak makan misalnya, masuk angin jadi penyakit. Nah, dalam konteks sosial juga, dalam konteks politik juga demikian. Jadi biasanya ini tim di sekeliling GUP ataupun Wagub yang kemudian mempengaruhi gesekan ini. Ya, jadi ini yang mesti kita, kalau kita lihat di pengalaman Irwandi Nazar, saya lihat itu masalahnya. Nggak ada orang yang kemudian memediasi, merekatkan ini. Yang ada adalah orang yang kemudian menciptakan ketabrak adu. Jadi ini yang kalau kita belajar dari Dr. Zeni dan juga Mualim juga tidak lepas dari pergerakan tim di antara keduanya yang kemudian memberikan informasi yang salah pada masing-masing, yang kemudian menciptakan saling ketidakpercayaan di antara keduanya, sehingga di situ, dan nggak tahu kita apakah memang ada orang sengaja khusus menggesek ini atau enggak gitu. Tapi Bang Juanda dan tim sebagai sebuah sebagai sebuah organisasi, sebagai sebuah personal juga, ada enggak melakukan upaya-upaya mitigasi, pencegahan supaya konflik GUP dan Wagub ini jangan terjadilah 5 tahun ke depan. Ya, makanya belajar dari 3 momentum itu, ini harus jadi early warning bagi kita untuk hari ini gitu kan. Jadi kita sudah menghantarkan kemenangan bagi kedua pemimpin kita ini gitu kan. Tapi kemudian kita harus melihat, jadi kita juga harus menahan diri nih. Jangan terlalu agresif misalnya masing-masing. Ini harus ini, atau langsung membagi-bagi posisi jabatan. Bukan itu yang kita utamakan. Ya, yang pertama kita harus tarik nafas dulu nih. Kan gitu. Supaya apa? Supaya udara yang masuk ke kita ini sehat gitu kan gitu. Yang masuk ke kepala kita ini jadi sehat, sehingga pemikiran yang keluar dari kita pun akan lebih objektif. Ini yang mesti dilakukan. Dan kita harus kembali lagi pada visi misi daripada Mualim yang kemudian ini mesti kita terjemahkan. Jadi ada nggak hal yang strategis yang mesti kita lakukan misalnya. Itu yang jadi ketika misalnya
kemenangan ini dibawa pada sebuah kepentingan besar bersama, yang ataupun agenda strategis bersama, saya rasa ini bisa menjawab itu. Itu salah satu faktor yang dapat mencegah tadi itu, kan gitu. Jadi kemudian juga misalnya harus ada orang yang leaders misalnya yang bisa menjembatani keduanya, gitu, yang bisa menjadi orang yang mengatur ini semua. Karena untuk kita tuh dari Mualim semua kan nggak mungkin, atau belum dari Dekfat semua kan nggak mungkin gitu. Oke lah, mereka sebagai ikon kita, sebagai leader kita misalnya. Tapi untuk mengatur hal-hal kecil di sekeliling mereka ini harus ada orang lain yang sebagai manajer, ya, yang bisa memfasilitasi dia, bisa memediasi dia, bisa membridging gitu, menjembatani gitu. Jadi kerja-kerja ini nggak mungkin dilakukan oleh kedua mereka. Ya, harus ada 3-5 orang yang kemudian bisa mengelola ini. Dan banyak contoh yang kemudian bisa kita jadi pembelajaran lah di berbagai tempat lah, misalkan artinya dengan kondisi hari ini Mualim dengan Dekfat berkunjung ke Jakarta, mereka nampak membagi tugas. Tapi kalau tim tetap masih solid juga. Timnya masih solid. Sejauh ini kita masih solid. Nah, itu yang bahkan misalnya komunikasi dengan berbagai partai koalisi juga masih terbangun bagus, dan kita akan arahkan pada langkah-langkah mitigasi untuk tidak bisa masuk angin lah. Itu penting. Jadi karena gini, ini kan arena demokrasi kan gitu, begitu luas. Waktu kita konflik dulu, arenanya sempit, mudah kita isi gitu. Tapi ketika arena demokrasi ini terbangun, dia sangat luas, ada berbagai aktor main di dalamnya itu dengan berbagai kepentingan, sehingga mengalahkan kepentingan besarnya, menghilangkan kepentingan besar. Itu yang menyebabkan kenapa beberapa momentum sebelumnya bisa terjadi itu. Oke. Jadi kemudian Bang Juanda, ini beberapa hari ini Mualim roadshow nih ya, Dekfat juga roadshow. Mualim sudah jumpa dengan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Erlangga juga saya lihat dengan hampir semua kementerian juga sudah berkunjung. Pesan apa sebenarnya yang mau disampaikan oleh Mualim Dekfat dengan kunjungan roadshow ini? Yang pertama kan gini. Kita tahu lah bagaimana dinamika pilkada kemarin itu, gitu. Dan juga berbagai isu, misalnya ketidakpuasan, misalnya ada keberatan dari teman-teman 01 misalnya atas pilkada ini, kan gitu. Ya, jadi yang pertama itulah, supaya kita ini harus secepatnya antisipasi lah. Meskipun teman-teman 01 sebenarnya di hari pleno terakhir itu, dari saksi 01 juga sudah menyampaikan di forum waktu itu dalam debat kita itu antara 01 sama 02, mereka kami sudah kami terima hasilnya gitu. Itu nggak ada debat. Yang kami keberatan adalah di prosesnya. Itu yang artinya waktu itu mereka udah menyampaikan sinyal bahwa ini nggak akan ada ke MK gitu kan. Tapi namun demikian kan daripada pemimpin kita ini kan coba mengantisipasi secepatnya lah. Kemudian yang kedua, bahwa dukungan daripada pemimpin nasional ini juga penting, gitu. Kira gitulah kan, untuk terutama misalnya bagaimana dalam hal membangun relasi baru lah, renew relation lah gitu kan. Jadi hubungan baru yang dengan perspektif yang baru, yang apalagi misalnya perdamaian kita sudah 20 tahun, kita perlu ada akselerasi ke depan, terutama misalnya dalam hal bagaimana memadukan antara program strategis nasional dengan Aceh. Nah, kita bisa, kan ada ruang-ruang di situ dalam pengelolaan sumber daya alam, misalnya dalam pengelolaan tata kelola pemerintahan, misalnya terutama kan semua hal lah kan. Itu juga jadi dari awal sudah coba terus dibangun lah oleh keduanya gitu. Jadi ini bisa menjadi sebagai kekuatan politik terhadap kepemimpinan Mualim Dekfat satu sisi, kemudian
membangun relasi baru yang lebih dengan perspektif baru yang lebih kuat. Kemudian yang ketiga juga bagaimana kita mensinergikan, memadukan antara program strategis nasional dengan Aceh ke depan. Jadi karena beberapa misalnya seperti Danau Sus misalnya, itu salah satu isu yang mesti kita terus komunikasikan gitu kan. Supaya apa? Supaya capaian yang sudah kita capai hari ini, misalnya baik angka kemiskinan, pengangguran dan yang semakin menurun misalnya untuk angka kemiskinan, ini bisa terus turun dengan tidak berkurangnya anggaran pembangunan misalnya. Itu salah satunya yang mesti kita komunikasikan terus lah itu. Terus kemudian waktu Pak Wagub Dekfat terpilih duduk di situ, ya. di tempat duduk abang itu. Okay. itu sebelumnya waktu sebelum kampanye itu ya. Beliau menyebutkan ada banyak program yang kemudian basisnya adalah soal misalnya yang syariat Islam, itu juga dihubungkan dengan program-program nasional. Artinya kalau saya lihat baju abang itu kawal suara ke depan sepertinya perlu kawal program. Iya betul. Iya kan? Supaya beberapa visi misi yang kemudian disampaikan waktu debat dan seterusnya itu menjadi juga terrealisasi tentu dengan dukungan nasional juga. Dan itu sudah mulai dibahas bagaimana program Mualim divisi misinya itu dapat dijabarkan ke PJM dan seterusnya. Ya, itu kan salah satu yang kemudian mereka coba komunikasikan terus. Tapi memang dari salah satu kata kunci di visi misi itu kan Aceh Islami, Aceh Islam. Jadi saya rasa itu yang kemudian bisa menjadi isu utama yang kemudian bagaimana membangun kembali nilai-nilai Islam dari seluruh aspek pemerintahan dan pembangunan itu yang karena selama ini kan syariat kan gitu. Tapi kalau ini kan langsung tegas Aceh Islami. Jadi kalau syariat kadang-kadang kita masih definisinya masih luas gitu. Tapi kalau ketika Aceh Islami itu kan nggak ada debat gitu. Al-Quran dan hadis itu kan yang kemudian menjadi titik intinya lah. Yang kemudian mesti kita terjemahkan. Termasuk misalnya beberapa harapan yang disampaikan walaupun itu banyak ditertawakan misalnya. Tapi ya kenapa nggak mungkin dilakukan ketika misalnya orang dari Malaysia kan ke Aceh dulu sehari dia belajar tata cara umrah ataupun haji, kemudian dia terbang ke sana. Jadi kenapa nggak mungkin gitu? Kita punya basis historis yang hanya kemudian kita terjemahkan dalam konteks hari ini gitu kan. Jadi bagaimana ke depan itu Islam ataupun syariat Islam itu bisa bukan hanya sebatas regulasi kanun saja, tapi juga misalnya knowledge ya. Jadi knowledge dan pengetahuan dan persaudaraan daripada orang Islam Nusantara ini mengembalikan kejayaan memulai kembali kejayaan Islam itu, dan titiknya bisa di Aceh dan itu tidak ahistoris, itu memiliki nilai sejarah yang tinggal kita balikkan saja dengan semangat yang disampaikan oleh keduanya dan pembagian peran antara Mualim dan Dekfat juga saya rasa sudah sangat jelas kan bagaimana meskipun misalnya Mualim memiliki relasinya khususnya dengan Pak Prabowo misalnya yang hari ini jadi presiden, Dekfat bisa menerjemahkan itu dalam konteks yang lebih teknikal gitu kan. Dia jumpa dengan dirjen, dia jumpa dengan menteri, wakil menteri dan lain sebagainya. Itu kan bagus ketika ada di tingkat kebijakan Mualim bisa menyepakati itu, kemudian di tingkat teknis nanti pelaksanaan Dekfat bisa kelola itu untuk kepentingan pembangunan Aceh itu. Jadi pembagian ini saya rasa bagus sekali itu. Kemudian Bang Juanda, unsur penting dari pemerintahan kan birokrasi. Ya. Birokrasi kan menjadi aktor untuk akselerasi program, implementasi program dan seterusnya. Nah kemudian kita tahu bahwa Mualim dengan latar belakang GAM, bagaimana kemudian ekosistem kondusif dapat dibangun dalam
birokrasi, supaya birokrasi dapat bekerja dengan nyaman Iya. dan enjoy, tidak ada tekanan dan seterusnya, supaya visi misi Mualim juga dapat berjalan dengan baik ya. Ya. Ini bagaimana kemudian rencana tindak lanjut dari Ya. tim pemenangan? Kalau hal ini sejauh ini kita belum banyak mendiskusikannya lah tentang birokrasi ini, karena ini kan adalah aktor yang sangat menentukan, dan ini mesti didiskusikan lebih mendalam di tingkat. Misalnya kalau di program oke lah, misalnya gitu, berdasarkan kita udah capai itu. Tapi dalam hal birokrasi reform misalnya, ini kita mesti ada kajian khusus untuk ini gitu. Nggak bisa nih kita bahas langsung, nggak bisa, karena itu memang kita tahu lah bagaimana perjalanan birokrasi kita ya. Kita mau bilang bahwa mereka itu langsung di bawah ke kepemimpinan kepala pemerintah Aceh. Mereka juga terikat dengan undang-undang nasional loh, gitu kan. Yang bagaimana ini Sekarang kita padukan? mutasi aja harus ada izin. Benar. Jadi bagaimana ini bisa kita bisa kita kelola gitu. Ini mesti diterjemahkan secara lebih rinci gitu. Kan termasuk misalnya kalau kita lihat selama ini kan rutinitas kan, kecenderungan hanya rutinitas itu. Bagaimana kapasitas dan juga mentalitas kaum birokrat ini harus ditransform, kan? Untuk apa? Untuk mencapai target-target politik daripada Mualim ini. Jadi sehingga tidak lagi ABS gitu, tidak lagi autopilot gitu kan dalam menjalankan birokrasi ini. Supaya Kadis dia punya target. Gitu. Kemudian dia harus terjemahkan ke bawah. Jangan sampai seperti itu juga harus ini. Karena kita mau dorong misalnya teman-teman di partai misalnya untuk menggerakkan ini nggak mungkin. Kan kayak gitu. Karena ada tupoksi mereka gitu. Selama ini misalnya ada juga orang, ini kan kenapa kita udah menggantungkan 20 tahun karena dengan PA, kenapa nggak berubah-berubah gitu kan. Oke lah, misalnya PA ada di perwakilan PA ada di DPR misalnya. Kita udah merumuskan regulasi. Apa yang kurang? Terakhir misalnya kita ada kanun pengelolaan dana abadi pendidikan. Itu luar biasa itu. Kan gitu. Banyak kanun-kanun yang dilahirkan bagus, tapi kan ketika pelaksanaan kan ada di teman-teman eksekutif nih. Birokrasi. Kan gitu. Ketika misalnya pengendalian dari pemimpin lemah, bagaimana ini bisa? Kan? Kalau di BRR dulu itu ada master taktu tuh. Itu per minggu dia Pak Kuntoro almarhum itu ya, bisa mengendalikan. Itu Mr. Taktu itu salah satu kelebihan waktu Pak Kun itu gitu. Per minggu. Bahkan minggu lalu misalnya gambarnya ini, ketika minggu ini masih gambar yang sama, itu kena penalti gitu. Sampai seperti itu pengendalian programnya gitu kan. Jadi ini bagaimana harus diterjemahkan ke depan kan. Jadi yang kita tahu misalnya kerjanya akan lebih rumit dibandingkan waktu di BRR yang mungkin badan sedikit kecil meskipun anggarannya besar, lebih mudah pengendalian. Tetapi di pemerintahan bagaimana mengendalikan? Belum lagi pegawai yang di bawahnya itu, belum lagi ada orang yang mau ini anak komunal macam-macam. Jadi itu luar biasa komplit tuh. Jadi Mualim itu memang harus menyadari ini yang dia akan banyak masuk. Ya, terasa kan hari ini kan kalau saya dalam 2 tahun terakhir ya. Kenapa Mualim bisa menjadi sosok yang mampu mengawal ini sampai hari ini? Nggak ada yang ini. Karena dia memang kelebihan Mualim itu adalah mendengarkan semua. Walaupun dia putuskan. Jadi walaupun dia mendengar semua, tapi kan tidak semua yang harus dia lakukan. Tapi tetap dia punya kendali, punya keputusan dari diri dia gitu. Dan ini juga akan terjadi. Ya, jadi Bandung kedengar Mualim. Waktu kita bersama takir dulu. Jadi makanya ini juga harus pasti akan terjadi itu. Si mantan Kadis ini masuk, sini mau masuk, pasti akan terjadi. Itu akan memberatkan. Tapi kemudian Bang, hal yang paling penting, ada nggak mitigasi supaya di Mualim jangan seperti Irwandi?
Ya. Kemudian di tengah jalan ada kasus segala macam. Kita Ya, kan sangat Aceh ini malunya ya. Ya. Ada nggak tidak mitigasi untuk itu? Sampai hari ini kita belum membahas itu. Tapi saya khawatir aja Bang. oh, kalau Karena Bang Muklis khawatir, saya 1000 lebih kali khawatir. Karena saya memahami bagaimana dinamika di dalam ini gitu. Ya. Yang mesti kita konstruksikan supaya dapat menjadi mitigasi itu. Jadi kelebihan mu'alim tadi harus bisa kita kelola, kan gitu. Kelemahannya itu harus bisa kita tutupi supaya apa? Supaya bisa mencegah hal-hal yang pernah terjadi sebelumnya tidak lagi berulang. Dan ini pekerjaan besar. Betul, pekerjaan besar Bang. Termasuk bagaimana pekerjaan besar menjaga kedamaian Aceh. Dan mu'alim sebagai mantan Panglima Agam dan hari ini menjadi orang nomor pertama di Aceh, dan orang nomor 2, nomor 3 itu juga orang dekatnya mu'alim di DPR dan seterusnya. Apa kemudian yang bisa kita kita pegang supaya Aceh ini perdamaiannya betul-betul berlanjut dan demokrasinya berjalan dengan baik, kemudian kemiskinannya turun, penganggurannya turun, indeks pendidikannya dapat meningkat. Bagaimana Pak? Jadi hari ini ya, kemenangan mu'alim itu harus mampu kita melembagakan, menginternalisasikan, institutionalize pelembagaan terhadap kemenangan ini yang kemudian diterjemahkan dalam misalnya program-program tadi itu jauh lebih penting. Terutama misalnya dalam menjawab isu-isu kekinian yang paling ini, karena tantangannya lebih besar. Apalagi misalnya ketika kita berbicara tentang isu sumber daya alam, tambang, migas, ya meskipun regulasi ada, tapi pengaruh yang kemudian bisa mempengaruhi setiap personal pemimpin kita itu sangat besar. Masuk perusahaan ini, masuk pentingan si ini, ada banyak datang agen ini, masuk agen lain, macam-macam lah. Kan gitu ya, agen ini udah tarik fee, yang ini agennya. Itu akan terjadi, akan dihadapi oleh mu'alim. Jadi mu'alim itu bagaimana dia bisa memutuskan sesuai dengan regulasi yang ada. Kalaupun tidak ada regulasi, misalnya kita mesti negosiasikan, kita bicarakan dengan DPR Aceh misalnya, yang di sana juga kita mayoritas misalnya, bisa kita tetapkan regulasi-regulasi yang bisa menjamin supaya hal-hal buruk tidak terjadi pada eksekutif. Artinya, Ini artinya iklim positif sepertinya akan berlanjut. Iklim positif wajib. Dan maka kemudian mungkin ini juga momentum bagi kita untuk bagaimana engage relasi antara legislatif misalnya DPR Aceh dengan pemerintah Aceh ini bisa kita bangun pada kepentingan besar tadi itu. Jadi kemarin juga ketua DPR kita diskusi lah sedikit dengan ketua DPR Aceh, Siabang. Jadi dia bilang, enggak, sekarang sudah enggak lagi kita bicarakan tentang hal-hal yang kemudian kenapa ini kalah, kenapa ini menang, kenapa enggak ada itu. Hentikan itu semua. Sepakat. Di antara tim. Supaya apa? Yang mesti kita diskusikan hari ini, apa ide-ide kita yang positif itu memajukan pembangunan Aceh ini. Itu yang mesti jadi diskurs kita harus kita arahkan ke sana. Yang nanti kita bisa turunkan dalam RPJM misalnya. Ya, jadi visi misi itu kita turunkan dalam RPJM, gagasan-gagasan baru yang hari ini muncul kita turunkan dalam RPJM sehingga bisa ditetapkan oleh teman-teman di DPR Aceh misalnya, itu jauh lebih penting. Jadi daripada diskurs misalnya kan, si 01 Hainai tim selamat ke mu'alim. Ya kita paham lah, harus paham bagaimana psikologis teman-teman 01 gitu. Dan saya udah pernah, saya ini kan pernah kalah di 2017. Saya ini juga pernah di PAW kan misalnya di Partai Aceh gitu. Jadi saya memahami betul bagaimana psikologis saya ketika dua situasi itu terjadi pada saya.
Betul. Dan saya harus bertahan dan saya harus mengembangkan diri. Pada teman-teman 02 ya kita hargai. Betul. Kita harus pahami bagaimana psikologis teman-teman. Jangan 01. jangan kemudian mengumpulkan energi benci juga. Ya, itu yang mesti kita. Kalau ini bisa kita bangun ya dalam minggu ini, ya insya Allah saya yakin 20 tahun perdamaian ini akan terus bergerak pada konstruksi positif terhadap demokratisasi, terhadap perdamaian maupun terhadap pembangunan gitu. Saya suka dengan energi positif tadi Bang. Apalagi kita di Aceh ini semua berkawan, bersaudara kan. Politik kan sesaat ya. Makanya ini dalam 2 hari ini kan ada beberapa pengamat ya yang mengkritik tentang seleksi di BPMA kan gitu. Ya menurut saya kenapa bisa seperti ini? Toh memang secara regulasi PP sudah mengatur itu gitu kan. Oh harus menunggu mu'alim dilantik. Ya, toh orang yang akan dipilih pun nanti akan melekat dengan approvalnya tetap mu'alim gitu. Nggak ada si Pulan, nggak ada si Pulen di situ gitu. Jadi di sini kita perlu pemikiran yang lebih lebih positif lah kan, lebih membangun gitu. Jadi suuzon itu udah kita tinggalkan lah. Cukup 20 tahun ini cukup lah kita bangun diskurs yang seperti itu. Tetapi 20 tahun ini kemenangan mu'alim ini harus kita jadikan sebagai konsensus baru misalnya untuk loncatan 20 tahun ke depan gitu. Ini yang semangat ini, energi ini yang harus kita bangun gitu. Tinggalkan tuh yang hal-hal yang remeh-temeh itu tinggalkan. Bangun sebuah rekonsiliasi gagasan misalnya, pemikiran yang lemah, kita debat. Kita debat lagi sampai kemudian betul-betul bisa menghasilkan sebuah pemikiran, gagasan, program yang betul-betul bisa membebaskan Aceh misalnya dari kemiskinan, pengangguran dan sebagainya. Kemudian karena yang harus kita pahami juga bahwa posisi kita memang sangat strategis. Kalau kita maju banyak yang akan berdampak gitu kan. Tapi maksud saya bukan kemudian mesti kita bangun perlawanan dengan mereka. Medan itu hari ini adalah pintu keluar kita terhadap komoditi-komoditi kita misalnya. Tetapi bagaimana kita bisa membangun sistem yang kemudian Medan berdetap untung, Tanjung lebih untung. Itu yang harus kita lakukan. Medan di situ ada Batam, di situ ada Singapura. Ini kawasan gitu. Jadi pembangunan Aceh itu sangat berhubungan dengan kepentingan nasional, sangat berhubungan dengan pembangunan regional, bahkan global gitu. Jadi bagaimana kemudian kita bisa menempatkan diri untuk bisa, apalagi misalnya hari ini Exxon akan masuk untuk blok Andaman Barat misalnya, kan? Mubadalah sudah ini bagaimana dikomunikasikan? Itu jauh lebih penting daripada kita si Pulan hana betul, si Pulen hana betul. Padahal orang semua masuk ke Aceh untuk bagaimana memanfaatkan potensi sumber daya alam kita untuk kepentingan perusahaan-perusahaan mereka gitu. Orang Aceh sibuk berdebat dengan itu. Dan itu saya pernah diskusi di sini juga Bang dengan Bang Azhari Idris. Beliau katakan Aceh sudah masanya perlu blueprint untuk migas tadi salah satunya. Karena Aceh belum ada itu. Jadi ini kita baru ada BPMA karena itu. BPMA khusus mengurusi tentang hulu. Padahal gas yang kita ambil kita perlu kelola. Untuk apa? Untuk kepentingan ibu-ibu kita. Dan itu belum ada kan? Belum ada badan yang khusus untuk hilir. Padahal kalau itu ada, misalnya kita PEMA misalnya atau BUMA lain, badan usaha milik Aceh lain bisa mengelola gas yang sudah diambil itu misalnya untuk apa? Untuk kepentingan seluruh rakyat Aceh gitu. Kan gitu. Nggak mesti lagi lah ibu-ibu kita ngantri di warung-warung kecil gitu untuk membeli gas 3 kilo gitu. Ini penting regulasi. Nah, disinilah apa yang kata Ketua DPR Aceh itu, kalian arahkan semangat kita hari ini untuk kepentingan melahirkan gagasan-gagasan yang lebih bermanfaat untuk membangun, membebaskan Aceh dari kemiskinan, membebaskan Aceh dari ketergantungan, menciptakan kemandirian Aceh terhadap ekonomi dan lain sebagainya. Dan kemudian ada anggapan Bang, mu'alim ini memang titik puncak. Kalau program-program mu'alim tidak bisa aktual,
kemudian tim Mualim tidak bisa solid, maka ini 2029 itu mulai titik musibah dari Partai Aceh. Itu tantangan. Ada anggapan dan statement ke saya begitu di warung kopi sebelah. Nah, bagaimana respon? Oh, bukan hanya di warung kopi sebelah. Pagi ini saya ada 4 kedai kopi saya duduk, semua bicara itu. Kemarin ada 10 kedai kopi, semua bicara itu. Jadi makanya saya bilang tadi, sosial kapital yang kemudian berhasil dikelola oleh Mualim, sehingga Mualim unggul hari ini dan menang dan menjadi kepala pemerintah Aceh ataupun gubernur Aceh. Ini kita memiliki tantangan besar untuk bisa menjawab 5 tahun ke depan supaya tidak menjadi klimaks. Oke, makasih Pak Juanda. Kita klimaknya nggak selesai. Saya potong di sini supaya ada diskusi berlanjut dan diskusi kita ini diskusi dengan pendekatan energi yang positif. Tentu kita undang-undang yang lain juga untuk bagaimana memberi masukan, pikiran, informasi, pengetahuan kepada tim 02, terutama Mualim Dekfat dan tim supaya Aceh ini lebih baik ke depan. Karena ini puncak dari karir dan karisma Mualim. Ya, terima kasih Pak Juanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.